warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu Majelis Guru SD 25 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membacakan susunan acara tentang tindak lanjut bagi guru PJOK. Acara yang pertama yaitu marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan dipimpin oleh Ibu Yori. Kepada Ibu Yori kita persilakan. Hadirin semua dipersilakan. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Nadia. Pada Ibu Nadia kita persilakan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim, berilah kelancaran dan kemudahan pada kegiatan kami pada hari ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pembacaan doa tadi mudah-mudahan acara kita ini berjalan dari awal sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Yurizal, kami persilakan waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Bersyukur kita karena pada saat ini di saat-saat terakhir telah jam pulang, kita masih sempat berkumpul dalam rangka ini namanya majelis yang tidak sia-sia, majelis ilmu. Kalau majelis yang sia-sia itu duduk adalah ada yang kaki otak dari itu majelis sia-sia. Bersyukur kepada Nabi Muhammad dengan membaca Allah Bapak Ibu yang saya hormati, apresiasi sekali kepada Pak Ibu yang telah melaksanakan kegiatan sejak mungkin awal bulan yang lalu sampai hari ini sampai kepada semua yang kita pelajari, semua yang kita pahami. Kalau tidak betul tidak ada artinya. Kalau yang sebelumnya semua tapi tidak ada maka kurang. Yang dilakukan bagi hari ini adalah tidak adil untuk apa yang telah dipelajarinya. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan kepada siswa di jam pelajaran dan memberi kemajuan, memberi dampak yang positif kepada siswa. Sebab tahun 2022 ini apapun kegiatan, baik itu latihan, baik itu anggaran, muaranya semuanya kepada siswa. Pelatihan guru muaranya kepada siswa. Kita menganggarkan semuanya muaranya kepada siswa. Dianggarkan air bersih semuanya kepada siswa. Jadi memang fokusnya termasuk pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Semuanya muaranya kepada siswa. Sekali lagi selamat untuk lebih, selamat melakukan kegiatan, mudah-mudahan berkah, memberi dampak pada Kopi sendiri dan kepada sekolah. Semoga Kopi selalu semangat dalam hal ini, selamat mengikuti dan Kopi, mudah-mudahan sukses sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bisa kita laksanakan untuk mendidik anak kita. Acara selanjutnya itu penyampaian sosialisasi rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Subayuti kepada Bapak. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 25 Umum Pariwisata SPD. Sebelumnya kepada ibu-ibu yang hadir, baik tenaga pendidik dan tidak pendidik sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan pada kita bersama untuk dapat hadir walaupun di sela-sela waktu yang sedikit kita pulang ini untuk menambahkan tindak lanjut yang telah saya dapatkan kelanjutan dari proses pembelajaran saya selama ini. Dan selawat dan salam kita panjatkan kita serahkan juga ke Nabi Muhammad SAW yang mana dengan perjuangan beliau, dengan kegiatan beliau dapatlah kita menempuh jalan yang baik seperti sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jadi setelah kita pelajari selama ini, tentu ada tindak lanjut dari pembelajaran kita yang kita lakukan. Jadi rencana tindak lanjut yang saya lakukan untuk kelanjutan dari pembelajaran ini yaitu inovasi pembelajaran melalui SEM dalam permainan pecah piring.
Tapi sebelum kita melanjutkan ini, tentu kita akan mengenal dengan SEM itu. Apa itu SEM? SEM itu adalah media baru yang kita lakukan untuk mencapai, yaitu Sport Education Model. Itu adalah sebanyak itu ada 9 media pendidikan. Bu Titi sama Bu Moni telah mengetahui ada itu termasuk dalam media komando, ada media diskusi dan media bull. Tapi di dalam di PJOK ada satu istilahnya mana SEM, yang mana itu adalah yang mana pendidikan ini berpusat selaku dinyatakan kepada anak, seolah nyata kita melakukan kepada anak bentuk permainannya. Di sini anak akan bertindak dia sebagai, misalnya dia akan berprinsip sebagai wasit di sana, sebagai manajer di sana, dan sebagai pemain juga ada di sana, sehingga dia akan mengatur dan mengolah semuanya. Nah, sekarang kita lakukan dengan pecah piring. Nah, pecah piring ini adalah suatu permainan tradisional. Mungkin namanya pecah piring yang saya buat, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak telah melakukan, yaitu permainan khas di Jawa. Mungkin pernah melakukan di Jawa. Ya, kita menyusun batu sebanyak 10, nanti kita lempar, kita berlari. Nah, itulah namanya permainan pecah piring itu. Kita lanjutkan kepada pada semuanya. Nah, latar belakang dari permasalahan ini. Nah, latar belakang dalam bermasalah ini dalam memberikan pengalaman yang sesuai dengan SEM tadi. Karena seringnya anak-anak itu sebelum pagi berlangsung, karena pemberi upaya tumbuh ini juga merupakan adalah pusat juga pendidikan tradisional, seperti kita lihat dalam permainan galak yang telah diterapkan selama ini. Dan juga tujuannya yaitu permainan pecah piring itu mengadopsi sport education model ini untuk memberikan pengalaman situasi sesungguhnya yang dibuat pada anak, yang akan memberikan motorik anak, kerjasama dan strategi yang akan dialami oleh anak selanjutnya. Nah, yang kedua, lanjutkan. Tujuan program ini adalah yang pertama mengembangkan pengetahuan motorik dalam mengetahui pengetahuan permainan pecah piring bagi peserta didik di SD negeri 25 Payakumbuh. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab siswa di dalam kegiatan olahraga. Ketiga, membangun keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi dan kepemimpinan. 4. Menciptakan lingkungan belajar dan menyenangkan dalam menentang. Jadi tujuan kita ini adalah anak itu aktif di dalam semua yang kita lakukan. Dia akan bertindak sebagai apapun, mempunyai rasa tanggung jawab sosial maupun lingkungan belajar dia yang kita harapkan selanjutnya, yang lebih menantang untuk selanjutnya. Itu capai langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, bagi peserta didik berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan permainan pecah piring. Kedua, memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan teknik permainan pecah piring. Tiga, merasa percaya diri dan mengekspresikan ide dan pendapat terkait permainan. 5. Menuntut peningkatan keterampilan motorik dalam permainan pecah piring. Dan keenam, memotivasi dan pengembangan diri pada anak itu sendiri. Untuk guru itu menciptakan lingkungan belajar yang produktif untuk mengembangkan peserta didik. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Nah, bagi sekolah yaitu menumbuhkan kepemimpinan bagi murid, itu yang kita harapkan bagi sekolah. 2. Program inovatif untuk mengembangkan murid. Ketiga, memperdayakan komunitas pembelajaran yang positif. Hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan adalah yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Itu jelas agar anak-anak kita atau anak didik kita itu lebih matang dalam itu. 2. Meningkatkan keterampilan sosialnya. Karena di dalam kegiatan itu, sosial dalam permainan itu akan lebih tingkat dibandingkan dengan ini.
Dan ketiga yaitu meningkatkan kemandiriannya. Dia akan lebih siap untuk mandiri apapun apa yang dilakukan. Yang keempat, terbentuknya lingkungan belajar yang positif. Maksudnya yang positif ini adalah dia akan mengelola permainan, tidak bermain ke arah-arah yang lain. Nah, yang ketiga, yang kelima yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. Sehingga dengan itu tercapailah tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan selama ini. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi, perencanaan pertama, pelibatan peserta didik dalam merancang permainan, menentukan aturan dan memilih peralatan yang direncanakan. 2. Merancang susunan organisasi. 3. Membuat jadwal pelaksanaan yang jelas dan keterlibatan seluruh peserta didik. 2. Pelaksanaan. Melaksanakan pemanasan, aturan permainan secara detail dan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. 3. Memfasilitasi peserta didik dalam melakukan permainan dalam memberikan dukungan dan pembimbingan. 4. Melakukan refleksi setiap sesi dan permainan untuk mengevaluasi peserta didik dari hasil yang dicapai. Jadi ini dilakukan oleh peserta didik semua. Jadi dia akan berperan di dalam melakukan suatu permainan, akan berperan di sana untuk melakukannya. Nah, yang ketiganya itu observasi. Observasi kita lakukan yaitu dengan menggunakan angket dan perkembangan peserta didik dan identifikasi kekuatan dan kelemahan program dan membuat laporan akhir yang berisi temuan penting dan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, selanjutnya aset pendukung. Mungkin aset pendukung ini banyak nih soalnya. Aset ini banyak, tapi yang saya kelola cuma ada aset pendukung di dalam peserta didik, yaitu aset manusia, yaitu yang tergolong tentu kepada guru, komite sekolah, pengurus kelas, peserta didik itu sendiri, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. 2. Aset politik, itu menyalin kerjasama dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita membutuhkan orang tua misalnya, juga dengan kelurahan. Yang ketiga itu aset fisik. Aset fisik yaitu adalah bentuk lapangan, alat-alat yang kita pakai di dalam berolahraga, kesediaan peralatannya, dan ruang kelas yang untuk membiayai kegiatan kita tersebut. Kita lanjutkan. Penguatan kapasitas. Nah, penguatan kapasitas adalah yang pertama sekali melakukan pelatihan bagi guru PJOK. 2. Menjalinkan kerjasama dengan rekan PKG, PJOK, dan dinas terkait untuk mendukung kesuksesan kegiatan inovasi sekolah melalui permainan pecah piring dengan menggunakan metode SEM. 3. Memanfaatkan berbagai media informasi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan dan memberikan berbagai model gambar kegiatan kepada peserta didik. Lanjutkan. Rencana evaluasi. Nah, yang pertama tujuannya yaitu untuk mengukur keberhasilan program SEM dalam permainan pecah piring, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta mendapatkan masukan untuk perbaikan. Subjek-subjeknya yaitu peserta didik, guru PJOK, orang tua, dan staf-staf sekolah semuanya. Kendala dan solusi. Nah, kendala ini adalah solusinya. Yaitu pertama kendala. Kendalanya untuk membuat ini adalah padatnya jadwal sekolah dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan ini. 2. Pelaksanaan kegiatan yang masih memperhatikan kesetaraan gender. 3. Menumbuh rasa percaya diri peserta didik di dalam kegiatan. Solusinya, waktu pelaksanaan kegiatan yang fleksibel. 2. Melakukan sosialisasi tentang tidak adanya isu kesetaraan gender dengan maksud untuk mencapai kepemimpinan murid dan mencapai kedudukan jasmani. 3. Kolaborasi bersama dengan orang tua dalam keterlibatan peserta didik terkait pelaksanaan kegiatan yang didukung dari orang tua untuk menumbuhkan motivasi peserta didik. Oke, terima kasih.
Nah, itulah yang dapat. Itu yang dapat kita sampaikan. Yang hasil dari tindak lanjut yang kita lakukan, mungkin ada kekurangan tentu banyak ya dibandingkan yang lain. Tapi sebelum ditutup, saya merasa ada masukan dari bapak-bapak atau ibu-ibu tentang masalah ini. Baik untuk pertanyaan, baik untuk nanti sanggahan atau masukan yang jelas karena hal ini adalah penting juga bagi kita semuanya. Ya, mungkin disampaikan siapa yang ya Pak. Terima kasih Bapak. Ada dua hal ini. Yang pertama kita sengaja sebagai organisasi terus semacam membuat ini kan berupa pembelajaran itu. Karena ini sebuah pembelajaran yang namanya permainan catering. Kalau kita simpan itu pernah tidak ada itu harusnya mungkin anak-anaknya lebih Bisa. Jadi di sini itu ada merancang susunan organisasi karena sebuah permainan perlu dirancang organisasi itu ada. Ya, yang kedua melihat dari tadi itu pelibatan stakeholder, pelibatan instansi juga SK2 tuh Ya. karena untuk sebuah permainan metode set permainan mencari. Ini langkah baiknya kalau dilakukan bagaimana hasil sebetulnya permainan mencari. Tambahan dari ya. Izin Pak, Ya. bagaimana misalnya saya gambarkan gini Pak Iti, apakah betul atau tidak? Misalnya ada permainan bola voli contoh, Iya. voli. Kemudian di sini ada pemimpinnya, ada pemainnya, anggotanya, ada jurinya. Apakah begitu organisasinya itu? Iya. Apakah itu contohnya? Begitu. Ada jurinya, dia menentukan sendiri, dia bentuk organisasinya. Misalnya ini klub bunga mawar, ada pemimpinnya, ada ketuanya, ada anggotanya, ada tim mencari uangnya, ada. Apakah begitu ya metode sen itu? Apakah ya itu bertanya apakah begitu? Ya, kalau dikerjakan memang begitu tuntutannya. Dia yang mempunyai. Dia akan mempunyai timbulnya itu dari dia sendiri semuanya. Kita bentuklah kita diskusi atau kita bagi dua, buat kelompok kalian harus adanya ini semuanya. Oh gitu. Jadi nanti dia pula mencari solusi ke orang tuanya contohnya. Bagaimana minta bantuan dana atau apa begitu. Itu udah kebesaran lebih besar lagi ya Bu. Iya, begitulah kira-kira yang akan menjadi sponsor. Mungkin itu yang dia yang mempunyai apanya sendiri. Misalnya kelas ibunya dia 6B, dia kelompok mawar, di Modi 6A kelompok melati. Kemudian dia bikin organisasi di sana. Nanti dia bertanding poli sama A sama B. Gitu contohnya. Iya. Nanti Modi ketua organisasinya orang K umpamanya. Si Rai umpamanya. Ini orang kotanya. Ini sekretarisnya. Ini tukang cari dananya. Seperti itu contohnya. Kalau gambarannya itu ya Bu ya. Itu pada nggak salah itu. Jadi kita menggambarkan dari yang kecil Bu. Iya. Jadi dari yang kecil nanti kita akan maju seperti kita mengadakan suatu kegiatan di lapangan pertandingan. Jadi akan tujuannya sampai situ Pak maksudnya Pak. Jadi yang pecah piring itu permainannya. Nama permainannya pecah piring. Mungkin ibu boleh katakan namanya ada Kasti Jawa, itu juga namanya. Pernah dengar Kasti Jawa? Kupon batu tongkok. Depok. Ada namanya angklek. Iya, Angklek namanya. Juga. Itu juga namanya. Dengan satu yang sen gitu. Kita menggunakan metode bahasa anak yang berbuat begitu maksudnya. Anak yang melakukan, kita kumpulkan anak, bentuklah kalian, kita tentukan inilah peraturan. Dia yang akan peraturannya bersama, dia akan manajernya bersama, dia akan wasit bersama. Gitu. Jadi pembelajaran itu dia yang akan melakukan semuanya. Ini bukan berlaku untuk di PJOK aja Bu. Boleh. Di yang lain juga bisa. Iya, terima kasih.
Ada lagi Bu? Mungkin masukan lagi. Bu Titi bagaimana memasukkan? Saya minta masukan Bu Titi ini. Bu Moli. Moli, ya Pak. Kalau untuk masukan sepertinya tidak ada, karena menurut saya sih memang seperti itu adanya. Kalau baik itu saya maupun yang ada di kelas, kami pun juga seperti itu, menuntut kepemimpinan murid, kan sebenarnya itu intinya. Jadi bagaimana seorang murid itu atau seorang siswa itu nantinya bisa dia mulai dari yang kecil sampai pada besar, mulai sampai akhirnya nanti dia bisa memanajer dirinya sendiri dan memanajer teman-temannya. Jadi intinya kalau menurut saya sama dengan yang di kelas juga, sama seperti yang di kelas, menumbuhkan kepemimpinan murid. Pak, ada masukan Pak? Mungkin ini saya kurang menangkap juga nih informasi jadi metode SEM ini tidak hanya di pembinaan catering, bisa di pembinaan yang lain. Jadi intinya ini kan SEM ini ya sidang berlima dan lebih Sport education edukasi model. model pembelajaran latar gitu. Jadi mungkin kita bisa juga metode SEM dalam permainan pasti bisa metode SEM dalam permainan bola besar bisa. Jadi mungkin penelitian mana ini dalam permainan cabai intinya di sini metode SEM yang menuntut pemimpinan. Dan juga Pak, mungkin metode SEM-nya juga bisa diberikan kepada misalnya kayak keagamaan, bisa juga dari sana Pak akan menuntut suatu perbuatan misalnya cerdas-cermat di dalam agama atau menggunakan tahfiz di agama. Siapa yang harus memimpin di situ? Siapa akan juri di situ? Bisa kita tuntutkan di sana. Intinya SEM-nya boleh. Intinya SEM. Permainan bercabai ini boleh Boleh diganti permainannya, boleh terserah. Iya. Kami mau waktu pelatihan kami memakai itu permainan rondes Pak. Rondes. Yang kelas lain sebentar ya. Yang kelas lain itu memakai dia permainan bola voli pantai. Jadi di sini membuat itu kepemimpinannya. Kadang-kadang di SEM ini Pak mencari karakter kepemimpinan anak, karakter di mana dia posisinya bagus. Ini anaknya pendiam, model kami yang pendiam dulu. Jadi yang pendiam itu tidak mungkin tampil Bu, ada karena dia di bagian pokoknya dia bekerja di bagian tulis-nulis saja atau di bagian apa gitu. Dia tampil semua. Bu, silakan Bu. Iya Pak Ivi, setelah penjelasan Pak Ivi tadi, di agama Di mana dia kepemimpinan? Dia sudah bisa mengatur. Jadi pengaturan itu kita mencari kepemimpinan Bu. Di mana posisi anak ini sebetulnya? Peserta didik ini di mana posisinya yang kita share? Oh ini yang pendiamnya sini. Yang kakak ini misalnya yang tukang kacau. Orang tadi keamanan. Itulah kira. Jadi dia nggak akan lebih dari diskusi sedikit ya permasalahannya. berarti tidak diterapkan walaupun nikah sedang. Sudah. Kalau kita lihat Bu, saya baca juga, SEM ini cuma kita yang mau tampilnya Bu. Ini udah tahun 1980 Bu keluarnya. Jadi baru bisa diterapkan di Indonesia baru sekarang. Kamu canggih ya, ini Nah. laksanakan saja. Terima kasih Pak Ivi. Diminang saja antar kamar kopi. Nan butuh orang bilang semua. Kalau ini apa? Jadi apa guna orang sadonya? Apakah memang ini meriam? Terima kasih Pak Ivi. Nah, ada lagi Bu? Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ada manfaat bagi kita dan saya memberikan ada manfaat bagi Ibu. Mudah-mudahan. Jadi untuk acara ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ivi yang telah menyampaikan kepada kita tentang sosialisasi rencana tindak lanjut permainan pecah piring dengan Metode SEM. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi kita semua dan kita laksanakan di kelas kita masing-masing dan juga bagi guru mata pelajaran. Saya sebagai pembawa acara, marilah kita tutup acara kita ini dengan membacakan hamdalah. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.